Halo semuanya, hari ini gue bikin video spesial, jawab komentar dan pertanyaan dari kalian yang masuk lewat video-video nyicil kripto harian. Nggak nyangka ya, ternyata makin rame dan makin beragam juga pertanyaannya. Dari soal dompet, video AI, XRP, sampai pertanyaan soal aplikasi dan mimpi investasi panjang. Yuk kita mulai. Siapa tahu komentar atau pertanyaan lo yang gue bahas. Sebentar, sebelum kita lanjut, gue mau ingetin satu hal penting banget. Ada beberapa komentar di video sebelumnya yang nyebutin frasa pemulihan atau 12 kata rahasia wallet mereka. Nah, hati-hati ya bro, itu bisa jadi jebakan scammer. Frasa pemulihan itu kunci utama wallet kripto. Siapapun yang pegang itu bisa ambil semua isinya. Dan kadang ada yang pura-pura minta tolong, kasih frasa di komentar, padahal tujuannya mancing orang lain buat kirim kripto ke wallet mereka. Terus disedot pakai skrip otomatis. Jadi inget ya, jangan pernah share frasa lu sendiri, jangan iseng buka frasa orang lain dari komentar. Gue tegasin, kalau lu lihat komentar kayak gitu, abaikan aja. Jangan tergoda. Segmen 1, dompet, USDT, dan frasa pemulihan. Ini pertanyaan dari banyak penonton, nggak tahu nonton beneran atau enggak, karena komentarnya nggak cocok sama isi video. Saya tampilkan cuma 4 penanya, dan nggak perlu saya bacakan. Malah saya coret karena kayaknya akun bohongan. Pertanyaannya secara umum begini. Pak, saya punya dompet OKX atau SafePal, ada saldo USDT, dan saya punya frasa pemulihan berikut ini, bla 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 bla. Saya sensor, karena seharusnya nggak diketahui orang lain. Gimana cara kirim saldo USDT ke Binance? Ini jawaban saya, kalau memang mereka benar punya masalah itu. Langkah simpelnya gini ya, install aplikasi OKX atau SafePal, pilih menu import wallet. Masukkan frasa pribadi lo sendiri. Jangan pernah pakai frasa dari komentar orang. Kalau wallet udah kebuka dan ada saldo USDT, tinggal kirim ke alamat Binance lo. Pastikan jaringan transfernya sama, misalnya TRC20. Tapi gue ulangi lagi ya, jangan pernah buka frasa pemulihan yang dikasih orang lain. Itu 99% jebakan Batman. Segmen 2, kenapa masih beli ETH dan XRP? Ini pertanyaan dari akun Heilaga, Eko909, dan Erlangga Andi. Pertanyaan ringkasnya begini. Kenapa masih beli ETH dan XRP, Pak? Bukan fokus ke BTC aja? Hehehe, ini kayak nanya, kenapa punya nasi goreng kalau udah ada nasi putih? Gini bro, BTC itu emas digital. Aman, stabil. Tapi ETH dan XRP itu punya use case yang beda. ETH kayak infrastruktur, tempat ribuan proyek dibangun. XRP, ya gue masih percaya dia bakal punya tempat besar di sistem keuangan masa depan. Jadi gue diversifikasi. Nggak all in satu tempat. Sama kayak kalau lu invest di 3 toko, bukan satu doang. Paham ya maksud gue bro? Segmen 3, aplikasi dan alat apa yang dipakai? Pertanyaan datang dari akun ngaji, terus 123, Paradigma 85, Riki Tri Utama, Tri Prasetyo, dan Ridwan Ranjani. Pakai aplikasi apa sih Pak buat nyicil dan bikin video kayak gini? Nih gue bocorin ya, buat beli kripto, Indodax, dan toko kripto. Apa lo harus pakai aplikasi yang sama? Enggak lah, lo bebas pakai aplikasi apa aja. Tapi cek dulu keabsahannya, cek review pemakai lainnya. Kebetulan aja gue pakai yang 2 itu. Buat video AI, HeyGen. Ini juga kebetulan gue nemunya dia duluan dan cocok buat gue. Buat nyusun skrip, ada asisten gue, Bro AI juga. Mana bisa gue yang udah setua ini lancar bikin skrip tanpa background media sama sekali. Jadi konten ini memang kolaborasi manusia dan teknologi. Tapi ide, gaya, dan arah kontennya tetap dari gue. Gue cuma manfaatin teknologi biar bisa hadir tiap hari. By the way, muka yang muncul tiap hari itu asli muka gue loh bro. Kelihatan kan kalau gue udah tua. Masa masih nggak percaya? Segmen 4, komentar lucu dan dukungan. Ada beberapa komentar yang menggelitik dari beberapa akun. Mesin fotokopi Jambi, di Jambi ada juga mesin fotokopi ya, bilang,
Mantap Pak, AI. Satria Batang Hitam, komentar. Anton badannya kaku. Cara servis cerita. Saya umur 45. Kirain saya paling tua di kripto. Semangat ada teman baru. Dan Zeva ngaku gini. Saya juga ojol, hahaha. Tapi nyicil kripto tiap hari. Aduh, kalian ini bikin semangat makin nambah aja. Yang bilang gua kaku, iya sih, karena badan ini dari AI, bukan otot beneran. Ntar deh rajin olahraga biar nggak kaku badannya. Tapi hati gua tetap hangat bro. Dan buat lo yang udah mulai meski umur 45 atau yang nyicil sambil ngojek, itu inspirasi sejati. Ayo semangat bro. Kita di sini bukan adu kaya, tapi adu konsisten. Segmen 5, kritik, saran, dan kontroversi. Di sini ada akun bertauhid yang bilang, kripto itu scam bro, hidup nggak tenang, balik ke emas dan perak aja. Ada juga Bro Aji Hotspot yang kasih saran, daripada nyicil recehan, bikin aja tutorial AI kayak gini. Gua hargain semua pendapat bro, bener kok emas itu aman. Tapi kripto itu pilihan. Kalau lo ngerti resikonya, bisa banget jadi peluang. Gua nggak bilang semua orang harus masuk, tapi gua kasih jalan buat yang mau belajar. Dan soal tutorial AI, noted. Nanti gua pikirin bikin juga, biar makin banyak yang bisa bikin konten kayak gini. Segmen 6, pertanyaan aneh, unik, dan lucu. Akun dengan nama Asher komentar gini, gaji saya 1 miliar per bulan. Mau beli BTC? Aman nggak pakai pintu peluang? Lalu akun Dre Lavi mengeluh. Kenapa saya nggak bisa beli BTC 20.000 padahal saldo 200.000? Ini kok kayak kontradiksi gitu ya. Buat yang gajinya 1 miliar, hehehe, semoga beneran 1 miliar ya bro. Jawabannya, boleh aja asal lihat regulasi, keamanan, dan review aplikasi. Jangan asal tergiur tampilannya. Buat yang saldonya 200.000, saldo saya malah lebih kecil, cuma 100.000. Mungkin lupa pilih market yang bener, pilih spot market ya bro. Coba lihat lagi video saya yang pembelian pertama, di situ saya tunjukin langkah demi langkahnya. Tapi tenang, semua pemula pernah bingung. Makanya gue di sini bantu pelan-pelan. Terima kasih buat semua komentar kalian. Gak nyangka ternyata yang nonton nyicil kripto ini bervariasi. Dari pelajar, ojol, pensiunan, sampai miliarder, katanya. Gua doain kalian semua sehat dan tetap semangat. Kita nyicil pelan, tapi konsisten. Kalau kalian suka video model gini, komen ya, biar gua lanjut di seri berikutnya.